Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia. Jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita. Masih membaca buku Keadilan Ilahi, Asas Pandangan Dunia Islam, karya Murtadho Mutahari. Pada episode kali ini kita akan membaca subjudul diskriminasi. Bismillahirrahmanirrahim. Secara ringkas, masalah yang terkait dengan diskriminasi dapat didedahkan sebagai berikut. Jika semua maujud berdiri sejajar dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas mengapa sebagian ada yang diciptakan berbeda dari sebagian lainnya? Mengapa ada manusia berkulit putih dan ada pula manusia berkulit hitam? Mengapa yang satu cantik dan yang lain jelek? Mengapa yang satu sempurna dan yang lain cacat? Mengapa ada makhluk malaikat, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan yang lain lagi benda-benda mati? Mengapa tidak sebaliknya? Mengapa makhluk yang menjadi binatang tidak menjadi malaikat dan malaikat tidak menjadi binatang? Mengapa di antara makhluk-makhluk Allah hanya manusia yang menerima taklif, kewajiban, pahala, dan siksa? Mengapa makhluk-makhluk lain tidak diberi kesiapan seperti yang diberikan kepada manusia? Jika hal itu baik, lalu mengapa makhluk-makhluk selain manusia tidak pula dibuat demikian? Jika hal itu buruk, mengapa manusia harus dibuat begitu? Jawaban atas semua pertanyaan itu bisa diberikan secara singkat atau terperinci. Jawaban singkat telah saya jelaskan pada sebuah beragam metode dan pendekatan. Saya katakan bahwa kebanyakan orang beriman puas dengan asumsi bahwa semua masalah seperti di atas timbul dalam pikiran manusia sebagai serangkaian soal yang tidak bisa diketahui oleh manusia, majhulat, bukan sebagai serangkaian paradoks besar. Dalam menghadapi semua masalah itu, paling banter kita hanya bisa mengatakan tidak tahu. Kita telah mengetahui bahwa Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana, Maha Kaya, Maha Sempurna, Maha Adil, dan Maha Memberi. Kalau demikian, setiap yang bersumber darinya pastilah berlandaskan kebijaksanaan dan kemaslahatan. Betapapun kita tidak tahu kebijaksanaan dan kemaslahatan tersebut, kita tidak akan tahu secara persis rahasia takdir ilahi. Sungguh merupakan sikap angkuh dan klaim tidak berdasar bila ia merasa dapat mengetahui misteri penciptaan atau rahasia takdir. Lebih-lebih, jika kita melihat fakta bahwa usaha kolektif manusia dalam jangka waktu ribuan tahun hingga kini gagal mengungkapkan rahasia di balik tubuh fisiknya objek yang di depan matanya sendiri. Jadi, setelah melihat segala rupa hikmah dan keteraturan dalam sistem alam raya yang mencengangkan akal ini, semestinya manusia mengetahui adanya hikmah di balik semua hal yang tidak diketahuinya. Keterbatasan dan kekurangan sebetulnya ada pada persepsi dirinya dan bukan pada sistem penciptaan. Karena itu, alih-alih membuang waktu untuk menjawab semua persoalan tersebut, kelompok ini lebih suka meneliti soal-soal yang dapat mereka pahami dan memiliki akibat-akibat praktis.
tidak diragukan lagi bahwa jawaban seperti ini adalah benar. Setiap orang beriman memang tidak dibebani untuk menyelami perincian persoalan-persoalan seperti ini, mengingat kebanyakan orang tidak memiliki kesiapan untuk menggeluti semua topik ini. Bahkan ada larangan bagi mereka untuk memasuki diskusi-diskusi semacam ini. Lebih dari itu, dalil ini merupakan tipe penalaran deduktif yang berangkat dari kesempurnaan kausa, baca pencipta, untuk membuktikan kesempurnaan efek, baca ciptaan. Namun ada isu lain yang muncul di sini, yaitu bahwa kebanyakan manusia mengenali Allah melalui berbagai efeknya, sehingga dasar pengetahuan mereka adalah desain alam semesta. Pengenalan ini pastilah tidak cukup, karena setiap kali ada sesuatu yang tidak bisa kita ketahui menyangkut dasar ini, timbul guncangan di dalamnya. Pada saat itu tidak ada jalan lain buat kita kecuali menanggapi kemuskilan tersebut. Kebanyakan orang tidak mengenali Allah kecuali melalui alam. Mereka tidak mengenalinya sebagai kesempurnaan, kekayaan, dan keindahan mutlak. Untuk bisa mengenali bahwa efek dari zat yang indah secara mutlak itu pastilah indah pula, dan efek dari zat yang sempurna secara mutlak itu pastilah sempurna pula. Kebanyakan orang ini memahami alam hanya lewat satu sarana yang lumrah, yaitu sarana indera. Mereka melihat Allah pada citra alam. Tentu saja tiap keburaman yang mereka temukan pada citra itu akan berdampak pada keburaman pandangan mereka tentang citra di dalamnya, yakni Sang Pencipta. Seandainya mereka mampu melihat alam sebagai citra Allah, dengan kata lain mampu melihat alam dari atas, niscaya semua cacat dan keburukan yang terlihat dari bawah akan hilang, dan tampaklah baginya bahwa semua cacat dan keburukan itu tak lain diakibatkan oleh kesalahan pandangan yang terbatas. Itulah pandangan mursyid yang dituturkan oleh Hafiz dalam bait syairnya yang terdahulu, yaitu, "Mursyid kami berkata, pena pencipta tak melakukan kesalahan. Untuk pandangan yang menyelimuti segala kesalahan itu, berikan tepukan meriah." Sebaliknya, kebanyakan orang menjadikan alam sebagai dasar pengetahuan mereka. Mereka melihat Allah dengan semua kebijaksanaan, keadilan, pengetahuan, kekayaan, dan kesempurnaannya semata-mata melalui citra alam semesta ini. Dengan begitu, setiap hal yang tidak kita ketahui atau ambiguitas di alam ini pasti akan menampakkan cacat pada citra yang terpantul darinya, sehingga alam akan memantulkan citra yang tidak tepat. Di sisi lain, di zaman ini banyak keraguan dan paradoks menyangkut masalah ini yang telah sering dilontarkan, terutama dalam berbagai diskusi dan tulisan orang-orang yang berkecenderungan materialistis. Saya pribadi kerap terlibat diskusi dengan banyak orang menyangkut masalah ini. Mereka yang bertanya, kalau tidak sama sekali sudah kehilangan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastilah orang-orang yang tidak memiliki keyakinan kuat yang bisa membenarkan adanya hikmah dan kemaslahatan umum di balik segala sesuatu. Karenanya, kita perlu mengajukan semua isu yang membentuk akar semua pertanyaan ini untuk selanjutnya kita carikan pemecahannya. Ada satu hal lagi berkenaan dengan kemuskilan penting yang jarang dikaji menyangkut
pelbagai hikmah dan kemaslahatan di balik penciptaan. Apabila kemuskilan ini belum terselesaikan, jawaban singkat yang sudah kita sebutkan di atas bakal kehilangan nilainya. Solusi kemuskilan itu bergantung pada pembeberan sebuah prinsip utama yang menjadi landasan kita memberikan jawaban terperinci selanjutnya. Para teosof sering menjadikan prinsip utama ini sebagai pijakan mereka menjawab pokok soal yang sedang kita bahas. Jadi, kita mesti mengkaji prinsip utama itu dalam rangka memelihara nilai jawaban singkat di atas dan menyediakan lahan bagi jawaban terperinci selanjutnya. Kemuskilan yang dimaksud ialah sebagai berikut. Apakah konsep kemaslahatan dan hikmah itu memiliki arti yang relevan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu, dapatkah kita mengatakan bahwa penciptaan Allah atas objek A demi kemaslahatan B, atau bahwa hikmah di balik perbuatan ilahi A adalah B? Bukankah konsep-konsep demikian tentang Allah muncul dari perbandingan Allah dengan berbagai ciptaannya? Mungkin saja seseorang mengklaim bahwa konsep hikmah dan kemaslahatan itu tidak ada artinya di sisi Allah, dan bahwa semua itu tidak lain hanyalah tindakan membanding-bandingkan Allah dengan ciptaannya. Karena pengertian kemaslahatan A menuntut B ialah dugaan bahwa dalam rangka mencapai tujuan A diperlukan adanya sarana B. Dengan demikian, pemilihan sarana B itu maslahat, berguna untuk mencapai tujuan A, sedangkan pemilihan sarana lain akan merusak tercapainya tujuan A. Misalnya kita katakan bahwa kemaslahatan menuntut adanya duka dan derita agar kesenangan dapat bermakna dan relevan. Atau hikmah Allah memastikan ibu memiliki payudara agar bayinya terjamin memperoleh asupan gizi. Hikmah dan maslahat mengharuskan binatang tertentu memiliki tanduk supaya dapat mempertahankan dirinya dari bahaya serangan musuh. Tidakkah semuanya ini bisa dianggap sebagai pembandingan Allah dengan manusia dan makhluk yang lemah? Hikmah dan maslahat memiliki makna dan relevansi dalam kaitannya dengan manusia dan semua makhluk lemah lainnya. Karena manusia dan semua makhluk lemah itu hidup dalam lingkup sistem yang tersusun dari serangkaian kausalitas. Dan makhluk-makhluk ini tidak mungkin sampai pada efek kecuali dengan kausa. Bila suatu makhluk memilih sarana B yang merupakan kausa bagi terciptanya tujuan A di alam ini, pilihannya itu sudah sejalan dengan maslahat dan hikmah. Bila tidak demikian, berarti ia tidak sejalan dengan maslahat dan hikmah. Hikmah dan maslahat sebenarnya hanya berlaku untuk maujud yang menjadi subbagian sistem alam ini dan yang memiliki kemampuan terbatas. Baginya tidak ada daya lain kecuali tunduk pada sistem yang ada. Jadi kemampuan yang terbatas merupakan bagian integral dari konsep kemaslahatan dan hikmah. Sedangkan untuk maujud yang berada di atas sistem tadi dan pencipta sistem tersebut, mungkinkah maslahat dan hikmah itu masih relevan dan berlaku atasnya? Apakah maujud seperti ini membutuhkan kausa-kausa tertentu demi mencapai tujuan tertentu, sehingga perbuatan tertentunya diberi sifat hikmah sementara perbuatannya yang lain tidak? Maka tidaklah benar
Bila dikatakan bahwa Allah telah menciptakan duka dan derita agar kesenangan menjadi bermakna, tidaklah benar bahwa payudara ibu diciptakan agar bayi terus kenyang, karena Allah mampu mengenyangkan bayi tanpa memerlukan payudara dan air susu ibunya. Allah mampu pula membuat manusia merasakan kesenangan tanpa harus memaksanya bergumul dengan penderitaan. Bagi kita, sistem kausalitas memiliki konsekuensi nyata, sedangkan bagi Allah, kausalitas tidak lain adalah satu di antara banyak pilihan. Maka hanya kita yang mungkin menyandang hikmah dan kebijaksanaan, bukan Allah. Hanya perbuatan kita yang mungkin memiliki sifat bijaksana saat sejalan dengan sistem yang ada, dan bukan perbuatan Allah yang merupakan sistem itu sendiri. Dan sistem itu tidak diciptakan untuk menyesuaikan dengan sistem lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta sistem yang jika dikenali oleh manusia setelah penciptaannya dan berlaku sesuai dengannya, maka manusia telah bertindak bijaksana. Ada orang yang mengklaim bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan alam dan menyusun sistemnya berdasarkan prinsip kausa dan efek, sarana dan tujuan, agar hikmah dan ilmunya menjadi jelas bagi semua hambanya dan menjadi perantara mereka untuk mengenalinya. Karena sebaliknya, mengikuti klaim ini jika tidak ada sistem dan keteraturan di alam, serta semua yang terjadi adalah kebetulan, yakni sarana apa saja bisa untuk mencapai tujuan apa saja, niscaya semua jalan yang bisa mengantarkan manusia mengenal Allah akan hilang. Kita jawab, pengandaian ini yaitu bahwa pengenalan manusia itu bergantung pada penyaksian sistem yang bijaksana di dalam penciptaan, berimplikasi pada adanya satu sistem yang secara niscaya mengatur alam ini. Padahal kita sudah membuktikan bahwa penggunaan berbagai sarana untuk mencapai tujuan merupakan beban khusus buat hamba dan tidak buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mungkin saja bagi Allah untuk mengantarkan pengetahuan pada hambanya tanpa menggunakan sarana ini. Bertolak dari jabaran di atas, kita bisa mengajukan keberatan atas logika orang-orang yang mencoba menjelaskan adanya kejahatan dan diskriminasi dengan prinsip hikmah dan kemaslahatan. Inti keberatan itu adalah sebagai berikut. Diskriminasi dan kejahatan itu tidak mungkin dijustifikasi dengan hikmah dan kemaslahatan ilahi, lantaran Allah bisa mewujudkan semua manfaat yang ada dalam diskriminasi dan kejahatan itu tanpa perantara-perantara yang mencemari kesucian makhluk dan kehidupannya. Demikianlah paradoks penting yang mesti dijawab terlebih dahulu sebelum kita menjawab masalah yang berkaitan dengan diskriminasi dan pengutamaan. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.